Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seakidah, alhamdulillah pada sore hari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita berada di Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Insyaallah ta'ala kita akan membacakan kembali kitab Tazkiyatun Nafsi, Mafhumuha wa Marotibuha wa Asbabuha. Penyucian jiwa, cara memahaminya, tingkatan-tingkatannya, dan sebab-sebab yang bisa ditempuh untuk bisa membersihkan jiwa. Masih melanjutkan pembahasan Al-Martabatul Ula, tingkatan yang pertama, yaitu mensucikan jiwa dengan cara mempraktekkan amalan-amalan yang disyariatkan. Ketika seseorang berusaha mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti ia sedang mensucikan jiwanya. Dan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, yang tidak dicontohkan, yang tidak ada landasan dalilnya, maka tentunya amalan-amalan tersebut tidak akan bisa mensucikan jiwa seseorang, tidak akan bisa membersihkan jiwa pelakunya. Di halaman yang ke-13, fatazkiyatul insani nafsihi bil qauli tanqasimu ila qismaini. Mensucikan diri dengan amalan lisan terbagi menjadi dua. Muharramun, ada yang diharamkan, wa masyru'un, dan ada yang disyariatkan atau yang diperbolehkan. Yang diharamkan, wahuwa an yasniyal insanu ala nafsihi. Seseorang menganggap dirinya suci, seseorang memuji dirinya, maka ini adalah ucapan yang diharamkan. Memuji dengan lisannya, memuji diri sendiri, ini adalah perkara yang diharamkan. Adapun yang disyariatkan, wahuwa an yuzakkiya al-insanu nafsahu bil aqwalil masyru'ati allati hiya ta'atullahi azza wa jalla. Adapun pensucian diri, pensucian jiwa dengan amalan-amalan lisan, amalan-amalan yang disyariatkan, yaitu mentaati Allah azza wa jalla. Di antaranya min qiraatil Qur'an wa dzikrillah, membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an yang dikenal dari kalangan para ulama ahli tafsir, berzikir kepada Allah dengan lisan, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, takbir, dan seterusnya. Wa kullu ma yata'allaqu bi amali lisan fa hadha mimma tuzakku bihin nafsu. Maka apa saja amalan-amalan lisan yang mana amalan tersebut disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut bisa mensucikan jiwanya. Wa kullu ma taqaddama min tazkiyatin nafsi bi fi'lil masyru'i bihasabil aqsami salasati sabiqati yanqasimu min haitsu darajatil masyru'iyyati ila qismaini wajibun wa mustahabun. Ya. Mensucikan diri, mensucikan jiwa dengan mempraktikkan amalan-amalan yang disyariatkan kembali kepada tiga jenis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan amalan hati atau yang disebut dengan al-i'tiqad, dengan amalan jawari, amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh, dan amalan yang dikerjakan oleh lisan.
semuanya itu ya, terbagi menjadi dua bagian. Ketiga-tiganya memiliki derajat, ya, derajat yang disyariatkan ya, terbagi menjadi dua bagian. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib atau mustahab. Wal wajibu, adapun yang wajib, idza addahul abdu tahaqqaqa lahu al-iman al-wajiba wastahaqqa an yakuna min ahlil jannati bimtithalihi lima aujaballahu alaihi idza tarakal muharrama. Ketika seseorang mempraktekkan amalan-amalan yang bersifat wajib, maka ia telah merealisasikan keyakinannya, keimanannya yang bersifat wajib. Ia meyakini sholat 5 waktu itu wajib, ia amalkan, ia kerjakan. Demikian juga puasa di bulan suci Ramadan, ia meyakini itu adalah amalan yang wajib, ya, ia lakukan. Demikian juga membayar zakat, kemudian ibadah haji yang pertama kali, ia yakini itu adalah amalan-amalan yang bersifat wajib. Ia yakin itu adalah wajib. Kemudian ia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia melaksanakan sholat 5 waktu, mencontoh Rasulullah SAW, memenuhi syarat rukunnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa. Ia mengikuti sifat puasa Nabi, mengikuti ya, sifat zakat Nabi, mengikuti manasik haji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wastahaqqa an yakuna min ahlil jannah, maka ia berhak menyandang predikat sebagai calon penghuni surga, sebagai penduduk surga. Sebab ia melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan. Idza tarakal muharrama, dengan catatan ia meninggalkan segala hal yang diharamkan. Ia meninggalkan kesyirikan, ia meninggalkan kebid'ahan, ia meninggalkan maksiat. Berusaha sekuat tenaga. Kalaupun mungkin ia pernah terjatuh dalam kesalahan, ia segera bertobat, berusaha kembali kepada jalan yang benar. Maka ia berhak sebagai ahlul jannah. Wal mustahabu, adapun yang mustahab, idza haqqaqahul abdu tahaqqaqa lahul al-imana al-mustahabba wa huwa darajatun aliyatun minal imani fawqal imanil wajibi. Adapun yang mustahab, ketika seorang hamba mengamalkan amalan-amalan yang mustahab, ia telah merealisasikan keyakinan dia terhadap amalan-amalan yang mustahab. Setelah sholat maghrib, ia terbiasa mengamalkan sholat sunnah ba'da maghrib. Demikian juga ba'da isya, qobliyah dan ba'diyah duhur. Ya. Kemudian ia juga menambah sholat sunnah yang lainnya, qiyamul lail, sholat sunnah duha, sholat sunnah mutlak, sholat gerhana, ya, dan yang lainnya. Maka ketika ia telah melaksanakan yang wajib, kemudian menambah amalan-amalan yang mustahab, ia meyakini amalan-amalan tersebut mustahab, dan ia mempraktekannya, maka ia memiliki derajat yang tinggi. Keimanan dia berada pada derajat yang tinggi. Ia berada di atas keimanan yang bersifat wajib. Ya. Walihada fal imanu lahu kamalani. Oleh karena itu, keimanan itu memiliki dua kesempurnaan. Kamalu wajibin. Yang pertama adalah sempurna di dalam mengamalkan yang wajib. Yatahaqqaqu bi fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Ia berusaha sekuat tenaga mengerahkan kemampuannya untuk mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Amalan-amalan yang bersifat fardu ain,
dan ia berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala yang diharamkan. Meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan dosa-dosa kecil, dan seterusnya. Wa kamalul mustahabbin. Yang kedua, kesempurnaan mempraktikkan amalan-amalan yang dianjurkan. Yatahaqqaqu bi fi'lil mustahabbati ba'dal wajibati. Setelah ia melaksanakan amalan-amalan yang wajib, ia menambah dengan amalan-amalan yang mustahab. Ya. Wa ashabul kamalil wajibi hum al-abraru ashabul yamin. Kelompok manusia yang sempurna amalan-amalan wajibnya, mereka disebut sebagai al-abrar, ashabul yamin, golongan kanan. Ya. Al-abrar, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa ashabul kamali al-mustahabbi hum as-sabiquna al-muqarrabun. Adapun kelompok manusia setelah ia melaksanakan amalan-amalan yang wajib, kemudian ia menambah dengan amalan-amalan mustahab, mereka disebut sebagai as-sabiqun al-muqarrabun. Orang-orang yang melampaui, yang melewati derajat orang-orang yang mempraktikkan amal-amal yang wajib. Orang-orang yang didekatkan, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, lebih dekat, ya. Ini adalah penjelasan dari tingkatan yang pertama, yaitu tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru'ah, mensucikan jiwa dengan mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan. Oleh karena itu, kita membutuhkan ilmu yang lainnya. Bagaimana cara kita mengetahui amalan tersebut disyariatkan? Jangan sampai kita niatnya ingin membersihkan jiwa, karena kita tidak tahu amalan tersebut, amalan yang tidak disyariatkan, justru sebaliknya, bukan membersihkan jiwa, tetapi justru mengotori jiwa. Sehingga kita membutuhkan ilmu yang bisa membedakan mana amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diwajibkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Allah, dan mana amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Mana amalan-amalan yang mengikuti contoh Nabi, dan mana amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Mana amalan-amalan yang berlandaskan dalil yang sahih, dan kita juga harus tahu amalan-amalan yang tidak ada landasannya. Sehingga target kita, tujuan kita mensucikan jiwa itu bisa diraih dengan memiliki ilmu bagaimana cara membedakan amalan tersebut disyariatkan atau tidak. Ini adalah ilmu yang penting, ya. Sehingga menuntut ilmu itu tidak akan pernah selesai, ya. Umur yang kita miliki itu tidak akan cukup untuk mengetahui keseluruhan ilmu, ya. Maka sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh, ya, meninggalkan kewajiban di dalam menuntut ilmu syar'i, agar kita lebih banyak mengetahui amalan-amalan yang disyariatkan, sehingga kita terjaga dari amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Kemudian selanjutnya, al-martabatu saniyatu, tingkatan yang kedua, tazkiyatun nafsi bitarkil mahduri, mensucikan jiwa dengan cara meninggalkan segala hal yang diperingatkan, segala hal yang dilarang. Wa tahaqqaqu hadhil martabatu bijtinabil muharramati wa sairil ma'asi. Ya. Seseorang setelah ia melaksanakan amalan-amalan baik itu wajib maupun mustahab, yang kedua, ia berusaha sekuat tenaga menjauhi segala yang diharamkan, menjauhi segala maksiat, dimulai dari yang paling besar, kemudian dosa yang di bawahnya. Ia menjauhi segala bentuk kesyirikan, menjauhi sarana-sarana yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Karena syirik adalah dosa yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari dosa syirik. Kemudian berikutnya, ia berusaha menjauhi
amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Kemudian menjauhi dosa-dosa di bawahnya, menjauhi durhaka kepada kedua orang tua, menjauhi dari berbuat zalim kepada sesama manusia, berbuat curang, berbuat zina, memakan harta riba, melakukan gosok, mencuri dan seterusnya. Wahya an yatajannabal abdu kullama nahallahu. Ya. Ia berusaha menjauhi segala apa saja yang dilarang oleh Allah. Minal muharramati wal ma'asi wal dunubi bikuli suwariha kabiriha wa sogiriha. Baik itu dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Wa hadan na'u min anwa'it tazkiyati yusammihi al-ulama'u at-takhliyah. Jenis yang kedua ini disebut oleh para ulama di antara jenis tazkiyah yang disebut dengan istilah at-takhliyah, menggunakan huruf kha. Ya. Tingkatan yang kedua ini disebut at-takhliyah, yaitu maknanya adalah fayatakhallal abdu anidz-dzunub wal ma'asi, membebaskan diri, menjauhkan diri dari segala bentuk dosa dan maksiat. Adapun jenis yang pertama yaitu tazkiyah bi fi'lil masru'ah, ya, wa naul awal yusammunahu, disebut oleh para ulama at-tahliyah, yaitu dengan huruf ha. Ya. Apa maknanya? Wa yatahalla bi fi'lit ta'ati, menghiasi diri dengan mempraktekkan segala ketaatan. Ya. Maka ketika seorang hamba berusaha mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan, baik itu yang wajib maupun yang mustahab, baik itu amalan hati, amalan anggota tubuh, amalan lisan, kemudian ia juga berusaha menjauhi segala yang dilarang, fayajtami'u lahu al-khairu min tarafaihi, maka terkumpullah kebaikan dari dua sisi. Ya. Ia mengamalkan amalan yang disyariatkan dan ia menjauhi perkara yang dilarang. Nas'alullaha bimannihi wa karmihi an yuwaffiqana wal muslimina lidzalika. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon karunia-Nya agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, memohon kedermawanannya agar Allah memberikan taufik kepada kita, kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung lagi di sesi yang akan datang. Ya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.